Sobat muda, selamat datang di Yogyakarta, kota berjuta pesona. Kota yang sempat menjadi ibu kota Indonesia ini memiliki daya pikatnya sendiri untuk membuat setiap orang kembali lagi dan lagi menikmati pesonanya. Salah satu pesona yang tidak akan pernah hilang dari kota pelajar ini adalah Keraton Yogyakarta. Dan keberadaannya lah yang membuat kota gudeg ini menyandang gelar daerah istimewa sobat muda. Nah, kali ini tim Indonesia akan mengajak sobat muda semua untuk mengenal lebih dekat salah satu elemen penting yang hanya ada di tempat tinggal Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini. Apa itu? Ikuti terus tim Indonesia ya sobat muda. Nah sobat muda, jika berkeliling di area Keraton Yogyakarta ini, kita akan sering bertemu sosok berpakaian biru, menggunakan kain, serta blangkon sebagai penutup kepala. Ayo, ada yang bisa tebak kira-kira siapa ya sosok yang sering hilir mudik di area keraton ini? Iya, betul sekali. Beliau adalah aparatur sipil keraton atau yang biasa kita kenal dengan abdi dalam. Abdi dalam sendiri berasal dari kata abdi yang merupakan kata dasar dari mengabdi dan dalam atau dalem yang bisa diartikan sebagai kata ganti untuk penyebutan susuhunan, sultan atau raja. Abdi dalam bertugas sebagai pelaksana operasional di setiap organisasi yang dibentuk oleh sultan. Tanpa adanya abdi dalam, roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan lancar sobat muda. Selain itu, abdi dalam juga merupakan abdi budaya yang bisa dan mampu memberi teladan bagi masyarakat luas. Abdi dalam harus bisa menjadi contoh di tengah masyarakat, memiliki tata krama, serta keramahan yang tidak ada duanya. Ciri khas abdi dalam Keraton Yogyakarta terletak pada busana yang disebut pranaan. Pranaan berasal dari kata diperanakan yang berarti menjadi abdi dalam akan dianggap seolah-olah satu saudara yang dilahirkan dari seorang ibu. Inilah dibalik alasan semua abdi dalam memiliki seragam yang sama dan menjalankan tugas tanpa alas kaki. Selain itu, abdi dalam wanita tidak boleh memakai perhiasan sobat muda. Hal ini bertujuan untuk meniadakan perbedaan antara si kaya dan si miskin, sehingga semua abdi dalam setara kedudukannya. Di dalam keraton, abdi dalam dipanggil dengan sebutan konco, yang berarti teman atau saudara. Busana pranaan ditetapkan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 yang terinspirasi dari baju kurung yang dikenakan para santri putri di Banten pada pertengahan abad ke-19. Sobat muda, busana abdi dalam ini diawali dengan memakai kain jarik yang dibebatkan pada pinggang dari kanan ke kiri. Menariknya, sebelum dikenakan, jarik harus diwiron engkol terlebih dahulu, yaitu wiru atau lipatan kain yang membentuk zigzag. Oh iya, for your information sobat muda, wiru sendiri memiliki filosofi wiwiren ojo nganti keliru, yang bermakna sebagai manusia saat mengolah atau mengerjakan sesuatunya harus berhati-hati direncanakan sebaik mungkin, jangan sampai keliru. Kelengkapan ageman abdi dalam selanjutnya adalah lapisan penutup pinggang yang terdiri dari 3 bagian yang dipakai secara berurutan. Yang pertama adalah stagen, yaitu kain pengikat jarik yang dililit melingkari perut, kemudian lontong atau kain polos yang mengelilingi dan menutup stagen, dan terakhir kamus, sabuk dengan kepala pengait yang disebut timang. Selain itu, juga ada kelengkapan yang bersifat atribut berupa keris dan samir sobat muda. Khusus untuk samir digunakan saat seorang abdi dalam sedang menjalankan tugas dari sang sultan. Nah, berikutnya adalah baju berwarna biru ini sobat muda. Jika diperhatikan baik-baik, terdapat 6 kancing di leher depan yang dikaitkan dengan ke-6 rukun iman dan 5 kancing di setiap ujung lengan yang melambangkan ke-5 rukun Islam. Bahan yang digunakan untuk membuat baju pranaan ini berupa kain lurik berwarna biru tua dan hitam
dengan kombinasi corak garis berjumlah 3 dan 4 atau disebut telupat. Telupat sendiri merupakan akronim dari telu papat yang dikaitkan dengan ungkapan kewulu minangka prepat yang artinya para abdi dalam itu bersaudara dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta. Corak telupat ini diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, Sobat Muda. Angka 3 dan 4 dalam corak telupat jika dijumlahkan menjadi 7 yang bagi masyarakat Jawa angka 7 atau yang disebut pitu bermakna pitulungan, yaitu pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Terakhir nih Sobat Muda, tak lupa blangkon yang turut menjadi ikon seorang abdi dalam. Pastinya penggunaan blangkon ini juga memiliki filosofi Sobat Muda. Selain sebagai penutup kepala agar terlihat rapi, blangkon juga ditujukan sebagai pengingat bagi setiap penggunanya untuk tetap memiliki pikiran yang positif terhadap segala hal. Wah, ternyata sedalam itu makna dari sebuah busana seorang abdi dalam ya Sobat Muda. Jadi ingin mengulik lebih dalam nih tentang serba-serbi Keraton Yogyakarta. Tunggu perjalanan tim @Indonesia selanjutnya ya Sobat Muda.